Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, lihatlah anak-anak ini. Dimanapun dan kapanpun selalu tampak ceria. Anak berpunya, anak kurang beruntung, atau siapapun anak-anak itu, selalu ceria di kala bermain. Ini memang masa yang menyenangkan. Ketika sedang bermain, anak-anak sangat menikmati masa bermainnya meskipun permainannya sangat sederhana. Anak-anak dengan karakternya yang polos selalu berbahagia ketika bermain. Tidak terlihat di raut wajahnya suatu beban apapun. Masa anak-anak memang masa transisi, waktu dan masa bermain sambil belajar. Karena sebenarnya di saat bermain itulah anak-anak banyak menyerap dan belajar sesuatu. Oleh karena itu, di masa seperti inilah waktu yang tepat untuk mengajarkan dan membiasakan praktek-praktek agama. Sholat kalau habis maghrib gitu, habis isya. Kalau habis asar gini dia ngajinya kan di tempat pengajian gitu. Dari umur 3 tahun kita sudah ajarin itu untuk mengenal sholat. Mungkin nanti kalau udah besar pasti saya akan ngajarin anak saya sholat, udah pasti sih. Mulai dari ngajak ke masjid mungkin gitu, untuk ikut sholat Jumat juga gitu. Kayak ngajarin sholat, ngaji gitu. Ya ganti-gantian, kadang saya kalau lagi ada waktu ngajarin anak saya, terus kadang-kadang ya suami. Ada fakta menarik dari anak-anak. Sebuah studi di tahun 1974 mengungkapkan kasus kolesterol, kelebihan lemak darah, dan obesitas atau kegemukan terjadi pada anak-anak di usia 8 sampai 12 tahun. Studi lain di tahun 1977 menunjukkan 21% anak-anak di usia 7 sampai 12 tahun rentan terserang penyakit jantung. Mengapa sudah ada resiko penyakit berbahaya di usia belia? Aktivitas fisik memiliki peran penting bagi kesehatan. Anak-anak dengan aktivitas fisik yang rendah menjadi rentan terserang obesitas, kolesterol, dan serangan jantung koroner. Oleh karena itu, hasil penelitian menyimpulkan aktivitas fisik yang kontinu berdampak besar bagi perlindungan terhadap penyakit berbahaya. Meskipun aktivitas fisik itu hanya berlangsung selama 6 menit saja. Dan hal itu bisa dilakukan dengan cara merutinkan sholat. Itu sebabnya Rasulullah SAW menganjurkan anak sudah dibiasakan melakukan sholat sejak dini dalam sabdanya. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka menginjak usia 7 dan pukullah mereka ketika mereka meninggalkannya. Ketika mereka menginjak usia 10, pisahkanlah oleh kalian tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Sholat semenjak usia dini tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan secara fisik. Ada hubungan antara pendidikan sholat bagi anak pada usia belia. Ajakan untuk mempelajari sholat ketika anak sudah mengetahui bagian kanan dan kiri berkaitan dengan proses kematangan dan perkembangan pertumbuhan. Anak di usia 6 sampai 7 tahun mengalami perkembangan lebih pesat dalam hal eksplorasi dibandingkan ketika ia berusia 5 sampai 6 tahun. Puncak keingintahuan anak adalah ketika berusia 7 tahun. Pada masa inilah, anak ingin tahu mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi. Sehingga ketika orang tua mengenalkan sholat di usia 7 tahun, mereka akan mampu mengeksplorasi makna sholat sebagai sebuah ibadah bernilai positif. Gerakan sholat mulai dari takbiratul ihram, ruku, sujud, hingga salam memberikan manfaat luar biasa bagi tubuh. Setiap perubahan gerakan dari satu rukun menuju rukun sholat lainnya seirama dengan denyut nadi. Baik ketika sholat berlangsung dalam tempo yang cepat maupun lambat. Gerakan sholat melatih jantung dan sistem peredaran darah sehingga kinerjanya meningkat. Ketika sujud, denyut nadi akan berlangsung stabil. Denyutannya akan berubah secara bertahap dan teratur ketika melakukan gerakan bangkit dari sujud. Proses perpindahan dari satu gerakan atau rukun sholat antara satu dengan yang lain diibaratkan dengan stasiun. Lancarnya peredaran darah ketika sholat karena terbantu oleh tahapan perpindahan gerakan yang berbeda-beda di antara rukun sholat. Proses perpindahan ini akan menyebabkan perubahan tekanan darah dengan sangat baik. Di antara sisi-sisi wadah kaca yang melindungi iman seorang muslim, yang terpenting adalah ibadah sholat wajib. Tiada ibadah lain yang lebih disukai Allah selain sholat wajib tepat waktu. Guru kita, pemimpin dunia akhirat bersabda, sholat adalah cahaya.
Allah menyebut kata sholat dan menyuruh kita mendirikannya sebanyak 83 kali dalam Al-Quran, lebih dari semua ibadah lainnya. Sholatlah yang menyebabkan Allah ridho kepada kita. Sholat adalah suri tauladan Nabi, menamsilkan hari kiamat, ibadah yang disukai para malaikat. Sholat adalah cahaya kearifan, dasar bagi iman, dan kunci terkabulnya doa. Sholat menyebabkan diterimanya amal kebaikan, membuat harta jadi berkah, pekerjaan jadi halal. Sholat merupakan senjata untuk melawan musuh dan dibenci setan. Sholat menjadi perantara malaikat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cahaya dalam kegelapan tidur, kebahagiaan di hari kiamat, dan payung singgasana. Pada hari kiamat, sholat menjadi mahkota kepala, pakaian badan ketika semua orang telanjang bulat. Sholat menjauhkan manusia dari neraka. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat adalah bukti yang kuat atas iman kita. Sholat menjadikan timbangan amal kebaikan lebih berat dan menyelamatkan manusia ketika menyeberangi asyirat. Menjadi kunci keberhasilan dunia. Sholat menjadi kenikmatan Nabi Muhammad dan karunia yang maha pengasih kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa Hasanah, tahukah Anda apakah makhluk paling besar dan paling agung dari semua makhluk yang pernah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita seringkali membayangkan makhluk besar dan agung itu semisal galaksi atau bahkan malaikat. Bukan galaksi dan bukan pula malaikat yang memang ukurannya sangat besar. Sekalipun Nabi pernah menggambarkan besarnya ukuran sayapnya malaikat Jibril saja bisa menutupi seluruh penjuru langit. Tapi ada satu makhluk yang besarnya tidak terbayangkan dan tak bisa diukur. Makhluk ini disebut Al-Quran dengan sebutan Arsy. Allah sendiri menyebutnya bahwa Arsy itu besar, tentu ukurannya tak terkira besarnya. Katakanlah, siapakah yang empunya langit yang 7 dan yang empunya Arsy yang besar? Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 86. Dalam ayat lain Allah berfirman, Dia adalah Rob yang memiliki Arsy yang agung. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 129. Dan banyak lagi ayat Al-Quran yang menyebut Arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya merujuk pada satu makna, yaitu makhluk Allah yang tertinggi, berupa singgasana seperti kubah yang memiliki tiang-tiang yang dipikul dan dikelilingi oleh para malaikat. Al-Baihaqi menjelaskan, dia benar-benar berbentuk yang telah diciptakan Allah dan dia perintahkan para malaikat untuk memikulnya dan beribadah dengan mengagungkan dan bertawaf padanya. Seperti halnya Allah menciptakan satu rumah di bumi dan memerintahkan manusia untuk bertawaf padanya dan menghadapkan kepadanya ketika sholat. Ibnu Katsir menambahkan, bentuk melengkung seperti kubah itu menutupi alam ini dan dia adalah atapnya para makhluk. Bahkan bahannya dijelaskan Az-Zahabi terbuat dari yakut, jenis permata yang sangat indah yang berwarna merah. Yaitu yang maha pemurah yang bersemayam di atas Arsy. Al-Quran Surah Toha ayat 5. Kita tentu tidak bisa membayangkan ukuran besarnya Arsy atau singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dalam Al-Quran bahwa Arsy Allah itu dipikul oleh malaikat-malaikat yang jumlahnya tidak disebutkan persis. Tapi Al-Quran mengabarkan nanti di hari kiamat Arsy ini akan dipikul oleh 8 malaikat. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung Arsy Tuhanmu di atas kepala mereka. Al-Quran Surah Al-Haqqah ayat 17. Malaikat-malaikat yang memikul tiang-tiang Arsy ini sangat besar tak terkira. Nabi SAW pernah memberitahu pada kita ukuran besarnya malaikat sang pemikul Arsy Allah ini dalam sabdanya. Aku diizinkan untuk membicarakan seorang malaikat dari para malaikat Allah dari pemikul Al-Arsy. Sungguh jarak antara daun telinganya sampai bahunya sepanjang perjalanan 700 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Bisakah kita membayangkan besarnya salah satu malaikat pemikul Arsy? Jarak dari telinga ke pundaknya saja sepanjang 700 tahun perjalanan. Jika ukuran salah satu yang memikul Arsy saja sebesar itu, lalu seperti apa besarnya Arsy? Tentu tak bisa terbayangkan. Subhanallah. Dari Arsy atau singgasana Allah yang demikian besar inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur segala urusannya. Dengan demikian, Arsy adalah makhluk terbesar yang pernah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga makhluk paling agung dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Lihatlah bagaimana posisi Arsy berada.
Allah sendiri yang mengabarkan pada kita bahwa arsy sebesar itu dikelilingi oleh makhluk-makhluk teragung yang selalu taat, pasrah dan tunduk kepada Allah, yaitu para malaikat. Malaikat-malaikat yang memiliki arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman seraya mengucapkan, "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala." Al-Quran Surah Ghafir ayat 7. Ayat ini tak hanya menginformasikan pada kita bagaimana pentingnya orang bertobat. Karena siapapun yang berdosa lalu bertobat, malaikat-malaikat di sekitar arsy, tempat terdekat dengan Allah SWT, turut mendoakan dan memohon kepada Allah agar diampuni. Lalu di manakah letak makhluk terbesar dan teragung bernama arsy ini berada? Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW mengabarkan bahwa arsy berada di tempat paling tinggi, di antara langit ketujuh. Bahkan posisinya masih di atas surga Firdaus, surga tertinggi yang disediakan Allah SWT. Jika kalian meminta, mintalah Al-Firdaus, karena dia surga yang paling utama dan yang paling tinggi dan di atasnya adalah arsy Allah. Dan darinya terpancar sungai-sungai surga. Hadis riwayat Bukhari. Ternyata arsy Allah berada lebih tinggi lagi dari surga Firdaus di langit ketujuh. Bahkan jaraknya pun masih sejauh dari langit ketujuh. Padahal dari 7 langit yang diciptakan Allah, jarak antara satu langit dengan langit kedua sejauh 500 tahun perjalanan. Demikian pula langit kedua ke langit ketiga dan seterusnya sampai langit ketujuh. Inilah yang dikabarkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Antara langit dunia dengan langit berikutnya berjarak 500 tahun. Dan jarak antara masing-masing langit berjarak 500 tahun. Antara langit ketujuh dengan kursi berjarak 500 tahun. Sedangkan jarak antara kursi dengan air berjarak 500 tahun. Arsy berada di atas air. Sedangkan Allah berada di atas arsy. Tidak ada yang tersembunyi baginya amal-amal kalian. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah, ada cara beramal yang paling dicintai Allah dan perlu diketahui. Apakah itu? Informasi tentang sebutan sunnah Rasul yang sering beredar di masyarakat sebenarnya bukanlah malam Jumat. Lalu kapan? Sesaat lagi Hasanah segera kembali. Pemirsa Hasanah, tahukah Anda amal soleh seperti apa yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Menurut saya sih yang paling saya suka itu sedekah aja. Habis itu menurut saya semua orang bisa, paling mudah. Paling kalau punya uang saku sisa bisa dikasih. Puasa Senin Kamis sih. Ya karena itu kan sembari latihan juga untuk menyambut Ramadan. Oh, kalau saya sih sebenarnya paling suka ngasih sedekah sih, Pak. Sama pengabdian masyarakat juga saya suka. Alasannya apa, Pak? Alasannya karena pengabdian masyarakat itu langsung skalanya besar, Pak. Langsung ke masyarakat luas. Bismillah, untuk saat ini sih saya berusaha untuk selalu bersedekah, bersodakoh, rutin apalagi kalau tiap hari Jumat ya. Membantu sesama itu kan pahalanya insya Allah berkah dan banyak. Aku biasanya selain sholat yang pertama, itu aku suka banget sama ngaji. Setiap selesai maghriban atau isya, jadi sekalian malam gitu sebelum tidur. Sama juga sedekah per bulan itu aku rutin. Sebenarnya amal soleh itu semuanya baik. Masing-masing punya bobot dan kelebihannya sendiri-sendiri di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi amal soleh terbaik bagi kita dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagaimana amalan soleh itu dipelihara. Maka amalan yang kontinu walaupun sedikit itu akan mengungguli amalan yang tidak rutin meskipun jumlahnya banyak. Amalan inilah yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Aisyah pun ketika melakukan suatu amalan selalu berkeinginan keras untuk merutinkannya. Hadis riwayat Muslim. Aisyah radhiyallahu anha juga menuturkan
bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah. Rasul SAW menjawab, amalan yang rutin, kontinu, walaupun sedikit. Hadis riwayat Muslim. Alqamah pernah bertanya pada Ummul Mukmin Aisyah, "Wahai Ummul Mukminin, bagaimanakah Rasulullah SAW beramal? Apakah beliau mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal?" Aisyah menjawab, "Tidak, amalan beliau adalah amalan yang kontinu, rutin dilakukan. Siapa saja di antara kalian pasti mampu melakukan yang beliau SAW lakukan." Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW mencontohkan dalam amalan salat malam. Pada amalan yang satu ini, beliau menganjurkan agar mencoba untuk merutinkannya. Dari Aisyah, Nabi SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, lakukanlah amalan sesuai dengan kemampuan kalian. Karena Allah tidaklah bosan sampai kalian merasa bosan. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu, ajak, walaupun sedikit." Hadis riwayat Muslim. Terkait dengan keterangan Nabi SAW, para ulama menjelaskan dengan gamblang maksud amalan sedikit tapi rutin ini. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan yang dimaksud dengan hadis ini adalah agar kita bisa pertengahan dalam melakukan amalan dan berusaha melakukan suatu amalan sesuai dengan kemampuan. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang rutin dilakukan walaupun itu sedikit. Beliau pun menjelaskan amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah amalan yang terus-menerus dilakukan kontinu. Beliau pun melarang memutuskan amalan dan meninggalkannya begitu saja. Terkait dengan hal ini, Rasul SAW pernah mencela Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhum. Dalam sabdanya, "Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dulu dia biasa mengerjakan sholat malam, namun sekarang dia tidak mengerjakannya lagi." Hadis riwayat Bukhari. Itu sebabnya dulu para generasi terbaik Nabi selalu beramal secara kontinu. Al-Qasim bin Muhammad mengatakan bahwa Aisyah ketika melakukan suatu amalan, beliau selalu berkeinginan keras untuk merutinkannya. Al-Hasan Al-Basri mengingatkan, "Wahai kaum muslimin, rutinlah dalam beramal, rutinlah dalam beramal. Ingatlah, Allah tidaklah menjadikan akhir dari seseorang beramal selain kematiannya. Jika setan melihatmu kontinu dalam melakukan amalan ketaatan, dia pun akan menjauhimu. Namun jika setan melihatmu beramal kemudian engkau meninggalkannya, setelah itu malah melakukannya sesekali saja, maka setan pun akan semakin tamak untuk menggodamu." Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah, akhir-akhir ini muncul kebiasaan bahwa setiap kali hari Kamis malam atau malam Jumat, banyak tersebar kicauan atau status di sosial media yang isinya berkisar pada perkataan sunnah Rasul. Begitu juga dalam pergaulan sehari-hari. Istilah ini sering terdengar dan kerap menjadi bahan tertawaan dan candaan. Istilah sunnah Rasul yang populer di malam Jumat yang dimaksud adalah penghalusan istilah dari hubungan suami istri. Ya kalau malam Jumat sih yang bukan opini terbentuk. Kalau aku sih langsung kayak mindsetnya kepikirannya kalau suami istri aja itu udah langsung oke. Cengkring. Padahal mah kan sunnah Rasul bisa baca Yasin ya kan, baca Al-Kahfi, sholat hajat, gitu. Ya nggak ada salahnya juga. Sebenarnya ibadah pun setiap hari bagus. Cuman ya balik lagi kalau setiap malam Jumat mungkin lebih kece lah dari hari-hari yang lain. Berkahnya mungkin lebih banyak. Tapi buat kita perhitungan itu nggak matematika banget lah kalau buat kita berdua. Maksudnya, malam ini ya udah kita dihitung pahalanya 100, perhitungan banget. Menurut kita adalah justru yang tidak perhitungan akan mungkin Allah akan memperhitungkan. Tapi sih buat aku sih kalau sunnah Rasul itu bukan hanya buat di malam Jumat aja. Hari-hari biasanya juga ya memang itu merupakan sunnah Rasul juga gitu, nggak mesti hari Jumat. Di malam Jumat itu kita harus berbuat kebaikan apa aja. Segala sesuatu yang sifatnya kebaikan, sifatnya mendatangkan manfaat, ya itu harusnya, itu menurut saya sunnah Rasul. Rasul kan juga mengajarkan kita berbuat baik kan bukan hanya malam Jumat aja sebetulnya sih. Apakah memang demikian? Bahwa malam Jumat memiliki keutamaan untuk melakukan aktivitas hubungan suami istri? Sebenarnya yang dianjurkan berhubungan suami istri itu bukan malam Jumat, tapi waktu pagi di hari Jumat. Mengapa demikian? Ada perkataan yang dianggap sebagian orang sebagai hadis Nabi yang mengatakan
Barang siapa melakukan hubungan suami istri di malam Jumat, Kamis malam, maka pahalanya sama dengan membunuh 100 Yahudi. Bahkan ada yang bilang sama dengan membunuh 1.000 atau 7.000 Yahudi. Perkataan ini tidak jelas asal-usulnya. Entah dari mana, tapi tak sedikit orang yang menyebutnya hadis. Padahal jika ditelusuri dalam kitab manapun, baik kumpulan hadis doif, lemah, apalagi sahih, tidak ada ditemukan hadis seperti ini. Artinya, hadis sunnah Rasul pada malam Jumat ini bukan hadis alias palsu yang dikarang oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Akan tetapi, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa anjuran tersebut disimpulkan dari makna hadis sahih yang artinya Nabi SAW bersabda, barang siapa memandikan pada hari Jumat, kemudian dia pun mandi, lalu segera berangkat ke masjid. Dia berjalan dan tidak berkendara, kemudian duduk dekat imam dan mendengarkan khutbah dengan seksama, tanpa sendau gurau. Niscaya ia mendapat pahala amal dari setiap langkahnya selama setahun, balasan puasa dan salat malam harinya. Hadis riwayat Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad dari Aus bin Aus. Sebagian ulama menegaskan, kami belum pernah mendengar satu hadis sahih dalam syariat yang memuat pahala yang sangat banyak selain hadis ini. Karena itu, sangat dianjurkan untuk melakukan semua amalan soleh untuk mendapatkan pahala yang diharapkan. Disebutkan dalam Aunul Ma'bud. Abud Syar Sunan Abu Daud bahwa ada sebagian ulama yang mengartikan kata memandikan dengan menggauli istri. Karena ketika seorang suami melakukan hubungan intim dengan istri, berarti dia memandikan istrinya. Adapun hikmahnya adalah bahwa dengan menggauli sebelum berangkat sholat Jumat, seorang suami akan lebih bisa menekan syahwatnya dan menahan pandangannya ketika menuju masjid. Hal ini dikuatkan oleh penjelasan Imam As-Suyuti bahwa pemahaman ini didukung oleh sebuah hadis yang artinya, apakah kalian lemah untuk menyetubuhi istri kalian pada setiap hari Jumat? Menyetubuhi istri pada saat itu mendapat 2 pahala. Pahala mandi Jumat dan pahala menyebabkan istri mandi karena digauli. Hadis riwayat Baihaqi. Namun jika pendapat ini benar, maka dalam hal ini anjuran melakukan hubungan intim di hari Jumat seharusnya dilakukan di pagi hari sebelum berangkat sholat Jumat, bukan di malam Jumat. Karena batas awal waktu mandi untuk sholat Jumat adalah setelah terbit fajar hari Jumat. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, jika seseorang meniatkan mandi junub dan mandi Jumat sekaligus, maka 2 maksud tersebut sudah tercapai. Wallahu a'lam. Pemirsa, mengapa ada orang yang mau mengasuh hampir 50 anak kurang beruntung? Akan menjadi sajian inspirasi hari ini. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Hasanah segera kembali. Pemirsa Hasanah, kita tentu ingat dengan kisah artis Hollywood papan atas Angelina Jolie yang mengambil dan mengadopsi anak-anak korban perang, konflik, dan anak-anak terlantar yang kurang beruntung dari berbagai belahan dunia. Ia mengambil 3 anak dari 3 negara dan ras yang berbeda. Bukan karena tidak memiliki anak kandung, ketiga anak itu diasuh bersama 3 anak kandungnya. Keinginan untuk membantu anak-anak kurang beruntung inilah yang mendorong Angelina Jolie mengadopsi mereka dengan harapan bisa memberikan hak-hak anak yang tidak terpenuhi dari orang tuanya. Apa yang dilakukan Angelina Jolie memang istimewa, apalagi ditunjang dengan kekayaannya yang memang melimpah. Namun tak demikian dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Yuli asal Bandung, Jawa Barat ini. Hanya dengan harta yang cukup untuk menghidupi keluarganya sehari-hari, ia bahkan mengambil 34 anak kurang beruntung dengan latar belakang masalah yang berbeda-beda. Jumlah anak yang cukup banyak untuk diasuh di rumahnya bersama 4 anak kandungnya. Kegiatan Ibu Yuli merawat anak-anak kurang beruntung ini telah dilakukannya sejak tahun 2004. Anak-anak yang diasuhnya merupakan anak yang ditelantarkan orang tuanya. Tak tega melihat berita-berita tentang penelantaran anak di berbagai media, membuatnya tergerak untuk merawat bayi-bayi terbuang di rumahnya sendiri di kawasan Kopo, Bandung, Jawa Barat. Perbuatan mulia Ibu Yuli ini dilakukan sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia anak yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Apalagi saat melahirkan anak keempat, kondisi dirinya yang sebenarnya tidak memungkinkan dalam pandangan medis, ternyata berhasil melahirkan anaknya dengan selamat, meski dengan susah payah.
Saya hamil lagi anak keempat pada saat saya usia 43. Dan itu adalah kehamilan yang menurut para medis itu membahayakan. Karena pertama 43 umurnya. Yang kedua, pada waktu hamil anak ketiga, saya koma. Jadi, dokter tidak menyarankan untuk melanjutkan kehamilan. Sementara saya bersikukuh untuk tetap hamil dan melahirkan. Nah, alhamdulillah tanggal 10 November tahun 2001 saya melahirkan. Ternyata sehat. Saya sehat, anak saya sehat. Menurut saya wajib. Jadi bukan sunnah lagi, tapi wajib gitu. Wajib bersyukur kepada Allah atas kemurahan Allah dengan saya bisa melahirkan anak saya sehatnya. Syukurannya seperti apa itu yang saya pikirkan. Kalau hanya sekedar memberi makan orang miskin atau kayaknya masih kurang imbang gitu loh. Karena anugerah luar biasa dari Allah SWT yang telah membuat dirinya selamat dalam melahirkan anaknya meski di usia yang rawan, maka Ibu Yuli merasa harus membantu menghidupi anak-anak lain yang kurang beruntung. Anak merupakan karunia dan hibah dari Allah SWT sebagai penyejuk pandangan mata, kebanggaan orang tua, dan sekaligus perhiasan dunia, serta belahan jiwa yang berjalan di muka bumi. Apapun latar belakang dan terlahir dari rahim siapapun, anak tetaplah anak. Ia terlahir secara fitrah. Tidak ada anak yang menanggung dosa orang tuanya. Sebab Allah SWT pun bersabda, tidaklah seseorang berbuat dosa, melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 164. Iya, pertama dalam Islam itu konsep yang paling prinsipil, tidak ada konsep dosa turunan. Jadi orang tua kita berbuat salah lalu resikonya oleh anak. Itu tidak ada dalam konsepsi Islam. Jadi semua anak yang lahir suci. Apakah anak itu hasil perzinahan? Ataukah anak itu karena pemerkosaan? Ibunya diperkosa sampai hamil. Itu kan anak tidak salah. Kalau misalnya ibunya berzina, kan yang berzina ibunya, bukan anaknya. Makanya Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia itu lahir suci. Apa yang telah dilakukan Ibu Yuli memang tidak biasa. Anak-anak yang diasuh diambil dari anak-anak terlantar yang tidak mendapat perhatian baik dari orang tua yang melahirkan. Kini, memang dari 38 anak yang diasuhnya, hanya ada 3 anak yang tinggal bersamanya. Karena anak-anak yang dia rawat sejak bayi telah beranjak dewasa dan sedang mengenyam pendidikan di pondok pesantren di berbagai daerah. Melihat anak-anak yang kurang beruntung itulah, Ibu Yuli yakin anak-anak ini memiliki masa depan cerah, layaknya anak-anak lain. Tidak peduli mereka lahir seperti apa dan berasal dari keluarga seperti apa. Karena mereka punya semacam merek atau apa? Label. Dilabilisasi oleh masyarakat sebagai, mohon maaf sekali. Saya sebenarnya berat ya menyampaikan ini, tapi masyarakat kita suka menyampaikan itu mah anak haram jadah gitu. Padahal tidak ada anak itu yang bisa memilih harus lahir dengan cara seperti apa coba. Kan mereka itu tidak bisa, aku harus lahir dari seorang ulama atau seorang, kan nggak bisa seperti itu. Mereka lahir aja. Nah, apa salah mereka? Mereka melakukan perbuatan itu juga enggak. Kondisi dan profesi Ibu Yuli memang tak sepadan bila dibandingkan dengan artis besar sekelas Angelina Jolie. Ibu Yuli yang lahir di Madiun tahun 1959 ini tampak seperti guru SMA pada umumnya. Sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Islam, wanita mulia ini mengajarkan nilai-nilai Islam melalui kisah-kisah inspiratif kepada para anak didiknya. Namun siapa sangka, di balik kesehariannya sebagai guru, Ibu Yuli ternyata merawat 42 anak di rumahnya yang terdiri dari 4 anak kandung dan 38 anak asuh. Karena selama beliau hadir di sekolah, beliau fokus terhadap mengajar di kelas begitu, sehingga ketika beliau ada kegiatan di luar yang luar biasa, saya juga sempat kaget begitu. Sehingga terus terang saja kekaguman saya luar biasa begitu. Sebagai seorang guru, dia bisa mempunyai kegiatan yang oleh orang lain sulit sekali untuk bisa diikuti. Astagfirullah, alhamdulillah.
Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.